Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak, Ibu, para pensiunan dan ASN di seluruh tanah air, sejenak hentikan apapun yang sedang Anda pegang, jeda sejenak aktivitas yang mungkin sedang menyita perhatian Anda. Karena di detik-detik inilah saat jutaan lainnya tertidur lelap atau sibuk dengan rutinitas, ada satu fakta penting yang seharusnya sudah Anda ketahui. Tapi entah mengapa seperti sengaja disembunyikan dari telinga dan mata kita. Coba bayangkan, Anda sudah puluhan tahun mengabdi, bangun pagi buta, menghadapi macetnya Jakarta, dinginnya Bandung, panasnya Surabaya, atau terjalnya jalan di Papua. Anda lalui semua itu dengan senyum dan pengabdian. Lalu masa pensiun tiba. Saatnya istirahat, saatnya menikmati hasil keringat dari usia muda hingga rambut memutih. Tapi mengapa rasa tenang itu seakan terus terusik? Mengapa setiap kali mendekati bulan Juni, jantung berdebar bukan karena bahagia, melainkan karena ketidakpastian? Ini bukan sekadar soal uang Bapak Ibu, ini soal martabat, ini soal pengakuan, ini soal negara hadir di tengah para pahlawan yang dulu mengangkat negeri ini di pundak mereka. Hari ini, pertanggal 12 Mei 2026, kita sedang berdiri di persimpangan yang sunyi, sunyi dari kepastian, sunyi dari kabar gembira. Padahal dari ujung Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote, jutaan pasangan mata sudah menatap layar ponsel masing-masing, berharap-harap cemas melihat notifikasi dari bank atau kantor pos, menanti dua hal besar, kenaikan gaji 2026 dan pencairan gaji ke-13. Tapi tahukah Anda, ada satu rahasia besar yang tidak banyak orang berani bicarakan. Satu penghalang yang ternyata bukan karena negara miskin, bukan karena anggaran habis, bukan karena presiden membatalkan janji, bukan itu. Penghalang itu lebih sederhana dari yang Anda bayangkan, namun lebih brutal dampaknya. Namanya aturan teknis yang belum lahir, satu dokumen. Satu peraturan pemerintah yang seharusnya menjadi napas dari semua kebijakan, tapi sampai detik ini dia belum juga hadir. Dan tanpa kehadirannya, semua janji kenaikan gaji, semua harapan gaji ke-13 hanya akan menjadi gema di ruang kosong. Izinkan saya mengajak Anda bernapas sejenak, tarik napas panjang, lalu tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar tahu apa yang terjadi dengan hak saya? Karena pertanyaan itu, hadirin yang saya hormati, adalah kunci dari semuanya. Mari kita bedah bersama dengan kepala dingin tapi hati yang tetap hangat dengan harapan. Semua fakta yang berhasil kami kumpulkan langsung dari sumber primer, PT Taspen, website resmi taspen.co.id, dan unggahan media sosial resmi mereka. Bukan dari gosip, bukan dari AI yang menyesatkan, bukan dari channel abal-abal yang hanya ingin membuat Anda gempar. Saya tahu persis bagaimana rasanya menunggu. Setiap tanggal tua di bulan Mei, Anda mulai kalkulasi, gaji ke-13 nanti buat beli seragam sekolah cucu, buat perbaiki atap bocor, atau mungkin buat bayar utang yang sudah menumpuk sejak Lebaran. Itu realistis, itu manusiawi. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi tiba-tiba, beredar kabar bahwa gaji ke-13 tahun ini bisa molor. Beredar kabar bahwa kenaikan gaji yang dijanjikan melalui peraturan Presiden nomor 29 tahun 2025 seolah menggantung di udara. Siapa yang tidak panik, siapa yang tidak kecewa? Saya ingin bertanya kepada Anda, ibu-ibu pensiunan yang mungkin saat ini sedang duduk di teras rumah sambil memegang HP. Apa yang terlintas di hati Anda saat membaca judul video ini? Apakah Anda merasa gemas? Apakah Anda merasa muak dengan janji-janji manis yang tak kunjung realita? Ataukah Anda malah sudah pasrah? Jangan pasrah dulu, karena justru di titik paling suram inilah kita harus menyala. Mari kita mundur sedikit. Kita ingat bersama euforia saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani Perpres nomor 29 tahun 2025. Saat itu media sosial ramai, grup-grup WhatsApp ASN dan pensiunan bersorak-sorai. Akhirnya ada keadilan untuk kami, begitu kira-kira isi hati sebagian besar dari Anda. Perpres itu adalah sinyal bahwa pemerintah ingin menaikkan gaji ASN dan pensiunan, bahwa kesejahteraan aparatur sipil negara adalah prioritas. Tapi inilah letak tragedi kecil dalam birokrasi modern. Sebuah perpres hanyalah peta, dia menunjukkan tujuannya. Kita akan ke sini, kita akan naik gunung itu. Tapi untuk benar-benar berjalan, untuk benar-benar mendaki, dibutuhkan kendaraan, dibutuhkan tali, dibutuhkan perlengkapan teknis. Itulah peraturan pemerintah, PP. PP inilah yang mengatur berapa persen kenaikannya, kapan mulai berlaku, bagaimana mekanisme pencairannya,
dan bagaimana Taspen sebagai lembaga pembayar menjalankan instruksi tersebut. Nah, sampai hari ini, per 12 Mei 2026, PP itu belum terbit. Bukan karena uang negara tidak ada. Menteri Keuangan Bapak Purbaya Yudi Sadewa sudah dengan gamblang menyampaikan bahwa fiskal negara kita relatif aman dan stabil. Bahkan beliau menyebut bahwa ruang fiskal akan terus diperkuat. Jadi ini murni masalah proses hukum dan teknis administratif yang memang harus dilalui. Tapi ketika proses birokrasi itu memakan waktu, sementara perut mulai keroncongan dan tagihan mulai menumpuk, bagi seorang pensiunan, 1 hari penundaan terasa seperti 1 tahun. Saya kembali bertanya, Bapak dan Ibu, seberapa sering Anda merasa bahwa suara Anda tidak didengar? Seberapa sering Anda merasa bahwa Anda hanyalah nama dan nomor induk di sistem? Saya hadir di sini bukan untuk memanas-manasi, saya hadir untuk mengingatkan bahwa Anda tidak sendirian. Keluhan Anda, kegelisahan Anda, bahkan amarah Anda itu valid, itu sah. Dan ini fakta yang lebih mengharukan. Saat kita masih menunggu PP kenaikan gaji, ada problem lain yang lebih dekat dan lebih mengganggu kehidupan sehari-hari banyak pensiunan, yaitu autentikasi. Ibu-ibu sekalian, ada cerita yang membuat saya sedih sekaligus merinding. Seorang pensiunan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, usianya sudah 78 tahun. Setiap bulan dia setia pergi ke bank untuk mengambil uang pensiun. Tapi bulan lalu, tiba-tiba uangnya tidak cair. Petugas bank bilang, "Maaf Bu, statusnya belum autentikasi." Sang ibu bingung. Dia punya ponsel jadul, bukan Android. Anak-anaknya merantau. Tetangganya juga sama-sama lansia. Lalu dia harus bagaimana? Apakah dia harus mati gaya karena aplikasi andal by Taspen yang notabene canggih tapi tidak ramah bagi mereka yang gaptek? Itu bukan cerita fiksi. Itu adalah kenyataan pahit yang terjadi di banyak daerah. Bapak Ibu, mari kita lihat langsung apa kata PT Taspen soal ini. Di akun Instagram resmi mereka, banyak sekali komentar yang mempertanyakan gagalnya autentikasi. Salah satu sobat Taspen bahkan berkomentar dengan nada frustasi, "Pak, Bu Taspen, sampai hari ini saya belum bisa autentikasi pakai aplikasi andal. Ini kebutuhan utama pensiunan. Apa akun Instagram ini hanya gagah-gagahan saja?" Pertanyaan yang sangat menohok, bukan? Dan untungnya Taspen merespon. Tim admin Taspen meminta maaf dan memberikan solusi. Silakan DM ke akun resmi @Taspen dengan mencantumkan NIT, nomor identitas Taspen, nama lengkap, tanggal lahir, mitra bayar, bank atau kantor pos, nomor HP aktif, dan alamat email. Lalu mereka akan membantu sesuai antrean. Tapi pertanyaan besar saya, apakah semua pensiunan bisa mengirim DM Instagram? Apakah semua pensiunan paham cara screenshot, cara copy-paste, cara mengirim pesan langsung di media sosial? Anda tahu sendiri jawabannya, sebagian besar dari mereka jujur saja kewalahan. Disinilah saya ingin menyentil dengan penuh hormat kepada anak-anak dan cucu-cucu dari para pensiunan. Di mana Anda saat orang tua atau kakek nenek Anda sedang kebingungan seperti ini? Ini bukan sekadar membantu menekan tombol HP, ini adalah bentuk bakti. Ini adalah cara Anda mengembalikan sedikit dari kasih sayang yang dulu mereka curahkan untuk membesarkan Anda. Bantu mereka melakukan autentikasi. Bantu mereka meluruskan data. Jangan biarkan mereka disusahkan oleh teknologi yang seharusnya mempermudah. Karena jika kita berpikir lebih dalam, autentikasi digital itu pada prinsipnya bagus. Tujuannya mulia, mencegah penipuan, memastikan bahwa pensiunan yang menerima dana benar-benar berhak dan masih hidup, tapi eksekusinya di lapangan seringkali timpang. Kebijakan yang baik tanpa infrastruktur pendukung yang humanis hanya akan menciptakan musuh baru, rasa frustrasi. Saya ingin tanyakan kepada Bapak Ibu yang bekerja sebagai ASN masih aktif, bagaimana perasaan Anda ketika mendengar kolega atau senior Anda yang sudah pensiun mengeluh hal ini? Tidakkah hati Anda tergugat? Bukankah suatu hari nanti Anda juga akan berada di posisi mereka? Maka tolong sebarkan informasi ini, bagikan video ini ke grup keluarga, karena dengan berbagi kita setidaknya mengurangi kebingungan. Sekarang mari kita bicara tentang gaji ke-13. Kabar baiknya, berbeda dengan gaji pokok bulanan yang dipotong cicilan atau tunggakan bank, gaji ke-13 bagi pensiunan biasanya diterima penuh tanpa potongan. Ya, penuh. Itulah mengapa gaji ke-13 sangat dinanti, seperti pelangi setelah hujan, seperti oase di tengah padang pasir. Tapi kabar buruknya Bapak Ibu sama seperti kenaikan gaji,
Pencairan gaji ke-13 tahun 2026 juga masih menunggu regulasi teknis hingga detik ini. Taspen sendiri melalui IG resmi mereka mengkonfirmasi bahwa belum ada regulasi resmi dari pemerintah. Kata kuncinya lagi-lagi peraturan pemerintah. Coba bayangkan absurditasnya. Kita berbicara tentang jutaan orang, puluhan triliun rupiah yang menggantung hanya karena satu dokumen belum ditandatangani dan diundangkan. Ini bukan masalah teknis sepele. Ini adalah masalah tata kelola yang berimbas langsung pada psikologis dan ekonomi rakyat kecil. Apakah Anda pernah berpikir apa yang terjadi pada perekonomian daerah saat gaji ke-13 molor? Para pedagang pasar, pemilik warung, tukang sayur, mereka juga kehilangan pelanggan. Pensiunan biasanya akan membelanjakan gaji ke-13-nya untuk kebutuhan musiman seperti seragam sekolah, perlengkapan rumah tangga, atau bahkan wisata religi. Penundaan 1 bulan saja bisa membuat pasar lesu. Ini bukan hanya masalah individu, ini masalah ekosistem. Dan inilah poin yang ingin saya tekankan. Kita harus berhenti menganggap penundaan kebijakan sebagai hal yang biasa. Jangan bias. Jangan terbiasa dengan ketidakpastian. Kita harus terus bertanya ini sampai kapan. Kita harus terus mengingatkan hak kami ada di mana. Saya tahu mungkin ada di antara Anda yang berpikir, "Wah, ini kan cuma drama, nanti juga cair." Tapi maaf, saya tidak akan pernah meremehkan perasaan tidak aman seorang pensiunan. Saat usia senja, satu-satunya yang mereka harapkan hanyalah ketenangan. Ketika ketenangan itu direcoki oleh birokrasi yang lamban, maka kita sedang gagal memuliakan jasa pahlawan. Kembali ke soal autentikasi, ada satu hal lagi yang membuat saya merinding. Modus penipuan mengatasnamakan Taspen semakin merajalela. Mereka menghubungi pensiunan via telepon atau WhatsApp, mengaku sebagai petugas, meminta data, NIT, OTP, atau bahkan meminta sejumlah uang untuk membantu autentikasi atau mempercepat pencairan gaji ke-13. Bapak Ibu ingat, Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui telepon. Taspen tidak pernah meminta uang untuk autentikasi. Jika ada yang meminta itu 1000% penipuan. Saya ingin Anda meresapi pesan ini. Jangan berikan data sensitif Anda kepada siapapun. Jangan berikan kode OTP meskipun orang itu mengaku dari bank atau Taspen. Karena penipu sekarang sangat licik. Mereka bisa memodifikasi nomor telepon, mereka bisa menggunakan AI untuk meniru suara kerabat Anda. Dunia sudah gila, saudaraku, maka Anda harus lebih waspada. Lantas apa yang harus dilakukan? Langkah pertama, jangan panik. Kedua, gunakan kanal resmi Taspen. Website taspen.co.id, Instagram @taspen, Facebook resmi Taspen, dan kantor cabang Taspen terdekat. Jika mengalami kendala autentikasi, jangan malu-malu untuk datang langsung ke kantor cabang atau hubungi nomor layanan pengaduan mereka. Dan ketiga, minta bantuan anak cucu yang lebih melek digital. Tidak ada yang salah dengan meminta bantuan, itu hak Anda. Sekarang mari kita tarik benang merah dari semua fakta di atas. Ada 3 kesimpulan besar yang menggantung di udara pada 12 Mei 2026 ini. Pertama, kenaikan gaji ASN dan pensiunan 2026 secara prinsip sudah dijanjikan melalui Perpres 29/2025, tapi sampai hari ini belum bisa direalisasikan karena peraturan pemerintah sebagai aturan teknisnya belum terbit. Negara tidak miskin, tapi prosesnya lambat. Kedua, pencairan gaji ke-13 juga nasibnya sama, masih menunggu regulasi, padahal bulan Juni sudah di depan mata. Jika regulasi telat sehari, maka pencairan akan telat dan dampaknya akan dirasakan oleh jutaan keluarga. Ketiga, autentikasi via aplikasi andal by Taspen masih menjadi momok bagi banyak pensiunan yang tidak familiar dengan teknologi. Taspen sudah menyediakan jalur bantuan melalui DM dan kantor cabang, tapi kesadaran untuk membantu para lansia dari keluarga terdekat masih sangat kurang. Di titik ini, saya ingin mengajak Anda untuk tidak hanya menjadi penonton. Jangan hanya menonton video ini, lalu menghela napas dan melanjutkan scroll. Saya ingin Anda menjadi bagian dari solusi. Komentari video ini dengan pengalaman Anda. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama? Apakah autentikasi Anda lancar? Apakah gaji ke-13 tahun lalu cair tepat waktu? Ceritakan di kolom komentar. Karena dengan berbagi cerita, kita membangun solidaritas. Dengan membuka ruang diskusi, kita menekan pemerintah untuk bergerak lebih cepat. Saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan Anda semua bahwa kita berharga, bahwa sekecil apapun suara kita, jika jutaan suara bersatu, gemanya akan sampai ke istana Presiden. Jangan pernah merasa bahwa Anda hanya pensiunan biasa atau ASN kecil. Tidak,
Anda adalah tulang punggung negeri ini. Dan sudah saatnya negara hadir secara nyata, bukan hanya dalam bentuk perpres yang menggantung. Sebelum saya akhiri, izinkan saya menyampaikan pesan personal untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pensiunan di rumah yang mungkin saat ini menonton video ini sendirian. Terima kasih sudah bertahan, terima kasih sudah tidak menyerah meskipun seringkali dilupakan. Jangan biarkan kebingungan autentikasi atau penundaan gaji ke-13 merampas senyum di wajah Anda. Tetaplah hidup dengan martabat, tetaplah bersuara. Dan untuk adik-adik generasi muda, anak-anak dari para pensiunan, mari kita bergerak. Hubungi orang tua Anda sekarang, tanyakan, ya Pak, Bu, sudah autentikasi bulan ini, bantu mereka. Karena suatu hari nanti saat kita berada di posisi yang sama, kita pasti berharap ada tangan-tangan muda yang menolong. Kita tutup dengan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hati para pemangku kebijakan. Semoga peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji dan gaji ke-13 segera terbit dalam waktu dekat. Semoga PT Taspen terus meningkatkan layanan autentikasi yang lebih ramah lansia, dan semoga setiap rupiah hak para pensiunan dan ASN sampai dengan penuh berkah, tanpa potongan, tanpa penundaan yang menyiksa. Jangan lupa, satu langkah kewaspadaan Anda saat ini bisa menyelamatkan tabungan pensiun Anda nanti. Bagikan video ini, tekan tombol like, subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update berikutnya. Karena saat PP itu terbit, kami akan menjadi orang pertama yang meneriakkan kabar gembira itu untuk Anda. Sekali lagi, terima kasih sudah menjadi pahlawan tanpa jubah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.